sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di antara kita umat Islam pun bisa saling mensyafaati nanti di hari kiamat nanti. Dan semoga dengan atas dasar cinta ini, dengan izin Allah dan kasih sayang Allah, redha dan rahmat Allah pada diri kita, semoga kita diizinkan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tafsir Al-Qur'anul Karim yaitu surat Al-Imran ayat 182 tentang siksa dan azab yang mana mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam dengan api yang berkobar-kobar akibat daripada ucapan mereka yang menghina Allah Subhanahu wa taala, memahami penafsiran Al-Qur'an pada ayat mutasyabihat secara tekstual. Seperti orang Yahudi mengatakan apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Lalu mereka memahami secara tafsir tekstualnya bahwa barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah hartanya dengan pinjaman yang baik, itu penafsiran menurut orang Yahudi secara tekstual. Tapi kalau kita terjemahkan secara tekstual, terjemah dengan tafsir itu beda. Kalau kita terjemahkan, memang makna istiqrad itu artinya meminjam, itu secara tekstual. Tapi tidak semua ayat-ayat Allah itu, begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW bisa kita pahami penafsirannya secara tekstual, dan ini sangat berbahaya sekali seperti yang orang Yahudi lakukan. Maka Allah pun mengancam mereka lewat lisan daripada malaikat, yaitu akan menjemuskan mereka, akan melemparkan mereka ke dalam api neraka jahanam yang berkobar-kobar. Makanya tidak bisa kita main-main. Kalau memang kita tidak mengerti tentang tafsir, maka kita bacalah tafsir dari kitab-kitab yang para ahli tafsir. Jadi tidak bisa kita sembarangan hanya mengerti bahasa Arab langsung kita jadi penafsir, itu tidak bisa, dan itu sangat berbahaya. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka otomatis tempatnya itu di api neraka jahanam. Nah, maksud hadis itu tidak semata-mata mengarang hadis palsu, tidak itu saja. Itu maknanya juga apa? Selain mengarang hadis palsu, menisbahkan pada Rasulullah, itu juga maknanya barang siapa yang memahami firman-firman Allah dan memahami hadis-hadis Nabi Muhammad tidak sesuai dengan pemahaman baginda Rasul, maka itu namanya orang sudah mendustakan Rasulullah, yaitu tempatnya di api neraka jahanam. Sepertilah orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah yang memahami secara tekstual bahwa Allah itu meminjam harta kepada kami. In kana ghaniyan mastaqradana. Kalau memang Allah itu kaya, enggak mungkinlah dia akan pinjam, katanya. Itu jahatnya daripada orang-orang Yahudi. Karena itulah karena ini Al-Quran sudah kayak begitu, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Janganlah kita ikut-ikut dengan cara penafsiran memahami Al-Quran itu hanya sebatas tekstual saja. Jangan, nanti masuk daripada ancaman seperti tadi. Jadi tidak bisa main-main. Itu alasan pertama, pembicaraan terakhir tentang kesalahan mereka yang diancam dengan api neraka jahanam. Kemudian kesalahan mereka juga yang kedua yang fatal. Ini ayat sebetulnya turunnya itu khitabnya kepada siapa? Orang Yahudi di Madinah. Di Madinah. Kemudian di yang kedua ini mereka itu mengatakan, "Hai Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah dalam kitab Taurat bahwa kami tidak boleh beriman kecuali kami tidak boleh beriman
dan juga kepada Nabi Isa atau Yesus kata orang, tidak boleh juga kata mereka. Begitu juga dengan engkau hai Muhammad, kecuali engkau mau melakukan sesuatu korban, berkorban dengan hewan. Nah, korban dengan hewan, setelah engkau korbankan hewan, kemudian engkau letakkan di tanah lapang. Nah, sekiranya nanti hewan korban Anda diterima oleh Allah, maka otomatis api berwarna putih yang sangat panas datang dari langit menyambar daripada hewan korban engkau. Kalau engkau mampu melakukan hal itu, maka barulah kata Allah di dalam kitab Taurat, barulah kami boleh beriman kepada engkau, menerima engkau sebagai nabi akhir zaman. Nah, ucapan-ucapan persyaratan seperti ini sebetulnya tidak ada di dalam kitab Taurat, tidak ada. Tapi syariat berkorban ketika nanti diterima oleh Allah, akan turun nanti api yang menyambar dari langit daripada hewan ternak korban itu, kemudian terbakar. Itu memang ada, tapi tidak menjadi persyaratan untuk nabi berikutnya agar bisa orang itu beriman kepada dia. Kenapa? Karena mukjizat nabi itu berbeda-beda, tidak semuanya sama, tidak. Nah, inilah karangan daripada orang-orang Yahudi. Buktinya Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya itu pedomannya kitab Taurat juga, karena golongan Bani Israel juga, tapi tetap juga mereka tidak percaya. Itu hanya akal-akalan saja. Buktinya mana? Makanya itu Nabi Allah Zakaria dan Yahya ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, giliran Nabi Isa juga datang begitu juga. Jadi dibunuh, dipermainkan. Akhirnya itu katanya disalib, padahal bukan disalib. Wa yuqalu lahum, nah kemudian Allah pun akhirnya apa? Allah pun akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam api neraka jahanam. Zuqu adzabal hariq, maka kata Allah melalui lisan daripada malaikat yang menjerumuskan, yang melempar mereka ke dalam api neraka, zuqu adzabal hariq, maka rasakanlah itu api neraka yang sangat membakar, an-nar, itu api yang sangat membakar. Wa yuqalu lahum, dan ketika para malaikat itu mengatakan, dan kemudian dikatakan juga kepada mereka, idza ulqu fiha, manakala pada saat malaikat itu melempar mereka ke jurang api neraka jahanam, yaitu orang-orang Yahudi tersebut, dzalika bima qaddamat aydikum, rasakan itulah azab dengan akibat bima qaddamat aydikum, dia disebabkan oleh tangan-tangan atau perbuatan tangan-tangan kalian. Nah, maksud tangan-tangan di sini itu apa? Tidak bisa kita pahami bahwa gara-gara perbuatan tangan itu, umpamanya hanya perbuatan tangan itu saja yang menyebabkan dia itu masuk neraka api jahanam. Bukan itu maksudnya. Karena yang berbuat yang tadi itu, yang berbuat yang keliru, yang salah yang pertama itu apa? Penafsiran, memahami penafsiran daripada man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanah, itu pakai pemikiran, pakai hati, pakai ilmu, bukan pakai tangan. Nah, ya, makanya ada bisa kita katakan itu disebabkan ulah tangan kalian sehingga kamu masuk neraka. Tidak bisa. Ini kalau intelektual ya, tapi pemahamannya tidak seperti itu. Ini namanya itu majaz di sini. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, kan gitu ilmu majaz. Jadi yang disebut itu bagian anggota, tapi yang maksudnya apa? Semua. Apapun penyebab dosa, kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah dari seluruh tubuhmu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah yang akan menyebabkan kamu itu masuk neraka. Nah, seperti kejadian daripada orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana ini? Apakah orang Yahudi yang ada di Madinah pada zaman Nabi? Bukan dia saja. Nah, yang melakukan itu sebenarnya bukan mereka. Siapa? Nenek moyang mereka. Yaitu pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Allah Zakaria dan Yahya. Nah, kakek-kakek mereka, buyut-buyut mereka. Lalu kenapa mereka itu juga kena, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu? Nah, karena mereka juga suka, nenek moyang mereka setuju terhadap nenek moyang mereka
dengan adanya kekafiran seperti itu, maka otomatis apa? Fahuwa kufrun, maka otomatis dia jatuh hukumnya kafir. Nah, kalau kita reto dengan perlakuan seperti itu, maka otomatis akan menjadi kafir seperti orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi nenek moyang mereka. Nah, itu diceritakan oleh Al-Qur'an seperti itu. Bima qaddamat aydikum ubira biha 'anil insan. Kemudian Allah takbirkan, ditulis dalam Al-Qur'an itu pakai kata-kata tangan-tangan mereka. Jangan nanti menganggap bahwa orang bisa masuk neraka itu disebabkan karena perbuatan tangannya saja, tidak. Jadi semuanya. Ingat, ini adalah majaz, majaz mursal min illa bil juz'i iradatil kull. Jadi yang disebut itu sebagian saja, tapi maksud itu semuanya. Ubira minha 'anil insan, jadi ditakbirkan pada manusia yang melakukan kesalahan itu biha, yaitu dengan tangan mereka, li'anna aktsaral af'ali tuzawil biha, karena kebiasaan kalau orang melakukan perbuatan itu biasanya pakai tangan, bukan berarti karena kebiasaan pakai tangan yang lain melakukan kesalahan dosa, anggota tubuh selain tangan melakukan dosa kemudian tidak dihitung oleh Allah, tidak seperti itu maksudnya. Jangan gara-gara tertulis tangan, berarti kalau kita memandang maksiat, berpikir yang buruk, menafsirkan yang salah, umpamanya ngarang-ngarang hadis, salah memahami Al-Quran, umpamanya salah memahami hadis, berarti tidak kena. Kan gitu jadinya kalau kita pahami secara tekstual, tapi tidak seperti itu. Jadi ini diwakili oleh tangan. Kenapa Allah mewakili di sini pakai tangan yang melakukan kesalahan? Itu karena kebiasaan manusia itu berbuat itu selalu pakai tangan. Tapi ujung-ujungnya semuanya kena. Nah, sama seperti diharamkan makan daging babi. Hatinya nggak kesebut, tulangnya nggak kesebut, darahnya nggak kesebut. Yang kesebut tuh haram itu cuman dagingnya doang. Nah, ini jangan kita nanti salah paham. Oh, berarti tulangnya boleh, katanya itu salah. Itu kesalahan penafsiran. Jadi tidak seperti itu. Sama juga dengan ini. Wa anna Allah laisa bizallamin lil 'abid. Wa anna Allah laisa bizallam. Sesungguhnya Allah itu sama sekali tidak akan pernah berbuat zalim. Bizi zulmin, tidak akan mau Allah itu berbuat zalim. Sedikit pun tidak akan mau Allah itu. Yang salah kalau memang tidak ada maaf dari Allah akan kena, terutama kekafiran. Nah, itu tidak bisa dimaafkan. Kalau memang dia salah, tetap salah. Seberapa besar kesalahannya, segitulah dia akan merasakan api neraka jahanam. Lil abid, bagi hamba-hambanya. Kalau memang dia tidak salah, tidak bakalan mungkin, mustahil Allah itu akan mengazab orang-orang yang tidak salah. Nah, karena itulah selama hidup kita di dunia, kalau kita merasa diri kita sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam, ya sudah tenang-tenang saja, nyantai-nyantai saja. Karena Allah tidak mungkin akan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Nah, fa yu'adzibuhum bighairi dzambin. Mustahil Allah itu akan mengazab hamba-hambanya tanpa ada dosa, mustahil. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Karena Allah itu tidak akan mungkin menyalahi daripada janjinya atau firman-firmannya. Kemudian di ayat berikutnya 183, alladzina qalu, alladzi, orang-orang yang mana, yaitu yang tadi itu. Yang pertama tadi itu yang mengatakan bahwa Allah itu salah penafsiran, kembali lagi ke sana, alladzi isim mausulil jam'i. Nah, ini itu orang-orang yang itu sifat daripada ke atas. Ke atas itu yang berbunyi apa itu tadi? Laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Yaitu orang-orang yang apa? Yaitu yang di atas tadi itu loh. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah itu fakir, melarat. Kamilah yang sebetulnya kaya. Nah, orang-orang yang berkata begitu, nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi. Nah, kemudian bagaimana dengan cicit-cicitnya yang ada di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW? Alladzina qablahum qalu.
dan kemudian cicit-cicitnya berkata kepada Nabi Muhammad sekarang, karena dia sama dengan nenek moyang mereka kena juga. Lalu mereka berkata begini, qalu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahida ilaina fit Taurat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau telah berfirman, kata mereka, telah mewajibkan bagi kami di dalam Tauratnya Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah nabinya orang-orang Bani Israel. Begitu juga Nabi Yakub, ya, itu awal mula Bani Israel. Apa katanya tertulis di dalam kitab Taurat? Nah, ini hanya untuk aja mereka ini ngeles saja, biar tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Padahal sebetulnya itu tidak seperti itu, dengan persyaratan sebentar lagi akan disebut. Padahal yang ada di kitab Taurat, Injil dan juga kitab Zabur, begitu juga Suhuf Ibrahim, justru malah itu yang ada itu nama Ahmad Muhammad. Nah sekarang dia karang-karang, apa dia bilang? Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhun nar. Alla nu'mina, bahwasanya kami, katanya, hai Muhammad, menurut tersebut dalam Taurat, nah padahal tidak ada tersebut dalam Taurat, bahwa kami tidak boleh beriman, tidak boleh percaya kepada seorang utusan Allah yang mengatakan dirinya utusan Allah. Musaddiquhu, mengimaninya itu tidak boleh. Dalam Taurat bilangnya begitu, hai Muhammad, katanya. Hatta ya'ti nabi qurbanin ta'kuluhun nar, kecuali kalau dia memiliki mukjizat. Mukjizatnya apa? Dia menyembelih hewan korban lalu kemudian ditaruh di tanah lapang. Nah, ketika hewan korban itu diterima oleh Allah, maka otomatis akan datang api yang membakar hewan korban tersebut dari langit. Nah, begitulah jadi pemikiran akal-akalan mereka. Fala nu'minu laka, karena itulah tidak mungkin kami itu beriman kepada engkau, hai Muhammad. Engkau aja tidak pernah begitu, tidak ada syariat engkau, dan engkau pun tidak akan bisa. Kalau nggak percaya, coba aja taruh itu potong hewan korban, kambing, sapi, keledai atau apa aja terserah, taruh di tanah lapang, nggak bakalan bisa itu ada api yang menyambar hewan korbanmu. Itu artinya apa? Maka kami tidak boleh percaya kepada engkau sebagai nabi terakhir. Nah, itulah cara ngelesnya orang Yahudi. Selain dia dirobah kitab-kitabnya, juga dibikin alasan-alasan seperti itu. Fala nu'minu laka hatta ta'tiyana bihi, kami tidak boleh percaya sehingga kamu mampu membuat korban, lalu korban taruh di lapangan lalu terbakar. Wa huwa ma yataqarrabu bihi ila Allah, hewan korban itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti kita waktu Idul Adha. Nah, itu sama. Min ni'amin wa ghairiha, baik itu hewan korbannya itu hewan ternak seperti biasa, ada sapi, kerbau, onta, kambing, wa ghairiha, atau yang lainnya terserah katanya. Nah itu entah ayam, entah apa aja selain binatang yang dipakai berkorban, apa aja, keledai, kuda atau apa aja katanya terserah. Kamu tidak akan bisa. Fa in qubila ja'at narun bayda minas sama. Seandainya kalau Allah terima itu korban engkau, pasti akan turun api dari langit. Fa ahraqathu, kemudian akan membakar itu hewan korbanmu. Kalau kamu bisa begitu, maka kami percaya kamu nabi. Tapi kalau tidak, nah dia inginnya itu mukjizatnya biar sama dengan nabi terdahulu. Begitu juga dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nanti akan makan dengan ucapannya sendiri nanti ini di akhir ayat. Wa illa baqiya makanahu, seandainya kalau Allah enggak terima, dia tidak akan apa-apa itu hewan kurban itu. Nah, sementara kamu tidak bisa. Wa aida ila bani Israil dzalik illa fil Masih wa Muhammad. Dan ini memang ada mukjizat Nabi pada saat itu sebelum daripada Nabi Isa itu ada, yaitu Nabi Allah Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, itu ada. Tapi ketika Nabi Isa atau Yesus dan Muhammad tidak ada mukjizat seperti itu. Jadi mereka inginkan itu supaya mukjizat itu bagaimana seperti itu.
Kalau enggak bisa, karena di Taurat itu disebut harus itu syaratnya. Nah syaratnya itu yang tidak ada seperti mukjizat Nabi itu beda-beda. Illa fil Masih wa Muhammad, kecuali Masih itu Yesus. Yesus itu bahasa Arabnya Masih. Ya, orang Arab kalau nyebut Yesus itu Masih, bukan Yesus, Masih. Masih ibnu Maryam, jadi mereka bilangnya Masih. Wa Muhammad, dan Nabi Muhammad itu tidak pakai mukjizat seperti itu. Qala ta'ala, kemudian Allah pun menurunkan ayat untuk memberitahukan kepada cicit-cicit mereka, keturunan-keturunan Yahudi zaman dahulu kala yang kakek-kakeknya berbuat yang aneh-aneh terlebih dahulu. Zaman dahulu kala, qul lahum, katakan kepada mereka, hai Muhammad, taubihan sekaligus dicela, katakan dengan ucapan mencela mereka. Nah, sekaranglah dia akan kena dengan ucapannya sendiri. Katanya ada persyaratan seperti itu. Ejek mereka itu, hai Muhammad, jawab, kasih tahu, kemudian cara memberitahunya dengan cara mengejek. Apa katanya Allah? Masih tahu Nabi Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Bukankah dulu pernah ada, yaitu para anbiya, para nabi yang sesuai dengan persyaratan kalian yang kalian sebutkan tadi dulunya, bil bayyinat, bil mu'jizat, dengan mukjizat seperti yang engkau sebutkan. Wa bil ladzi qultum, juga ada juga nabi seperti yang engkau sebutkan tadi, seperti Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya. Nah itu kan mereka melaksanakan, punya mukjizat seperti itu, dan kamu katanya beriman kepada mereka. Tapi anehnya, faqataltumuhum, lalu kenapa kamu bunuh mereka? Kalau memang kamu yakin sesuai dengan persyaratanmu tadi, harus ada persyaratan seperti itu mukjizatnya, dan kamu percaya, kamu beriman kepada, lalu ngapain kamu bunuh mereka? Itu sama aja artinya bohong, nggak benar. Katanya persyaratan seperti itu, berarti kamu beriman dengan Nabi terdahulu. Tapi sayangnya, kenapa kalian? Nah ini yang digitukan oleh Nabi Muhammad itu cicit-cicit daripada nenek moyang mereka yang melakukan perbuatan yang sangat nista, ya, yang sampai membunuh Nabi Allah Zakaria dan Yahya. Belum lagi nabi sebelum Nabi Zakaria Yahya yang memiliki mukjizat seperti itu, berkorban, diterima oleh Allah, langsung disambar dengan api. Nah, kalau memang kalian percaya, beriman, mengakui kenabian mereka itu, faqataltumuhum, kenapa kalian bunuh mereka? Wal khitab lima fi zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini ayat ini diberikan jawaban kepada siapa? Ya cicit-cicit mereka itu. Lalu kenapa cicit-cicitnya yang dihina oleh Nabi Muhammad dikasih jawaban seperti itu? Karena cicit-cicitnya juga apa? Redha dan senang dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dengan kekafiran yang nenek moyang mereka lakukan, dengan kedustaan dan kebohongan yang nenek moyang mereka lakukan, dengan kesalahan penafsiran daripada ayat-ayat Allah berupa kitab Taurat, Zabur dan Injil yang mereka lakukan, mereka itu ridha. Makanya itu artinya apa? Sama aja, tidak ada bedanya antara cicit dengan nenek moyang. Nah, padahal bukan mereka yang punya kesalahan, tapi mereka juga kena gara-gara mereka itu juga redha. Nah itu bahayanya. Man radiya bi kufrin fa huwa kufrun. Barang siapa redha dengan kekafiran seperti itu, maka otomatis dia hukumnya kafir. Sama saja. Wa in kana al-fi'lu li ajdadihim, walaupun yang melakukan perbuatan yang tersebut di atas tadi itu kan adalah apa? Nenek moyang mereka. Li ajdadihim, itu nenek moyang mereka. Kenapa liridhahum bihi? Kenapa mereka juga kena? Ya karena mereka juga redha, senang dengan perbuatan seperti yang disebutkan tadi, yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, kemudian sampaikan lagi Muhammad, kata Allah, falima qataltumuhum, lalu kenapa engkau itu bunuh mereka? Nah, ini akalnya di mana? Itu artinya Anda itu bohong. Ya, bikin ulah. Kalau memang Anda beriman, kan tidak mungkin, apalagi seorang nabi yang Anda imani, yang Anda percaya, lalu kenapa Anda bunuh mereka?
sebagai alasan untuk membunuh juga Nabi Isa. Yang bunuh Nabi Isa, Nabi Al-Masih atau Nabi Yesus itu siapa? Ya orang-orang Israel itu juga. Karena mereka itu tidak percaya dengan Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan nabinya orang Bani Israel. Padahal Nabi Isa sendiri itu keturunan Bani Israel. Ketika zaman Nabi Musa juga begitu. Nah begitulah karakter daripada orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu hidup itu sesuai dengan hawa nafsu selera mereka, dan itu katosnya luar biasa. Dan itu memang Allah tetapkan seperti itu sejak zaman azali. Ya mungkin hikmahnya apa untuk ya namanya kadang-kadang ada hitam, ada putih, ada manis, ada pahit. Itu semua sudah Allah tentukan seperti itu. Sampai hari kiamat, bahkan sampai sekarang mereka pun karakternya seperti itu. Selalu senang berbuat jahat. Selalu senang berbuat jahat. Itu kerjaan daripada mereka, menjajah ke sana kemari dan lain sebagainya. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kalau memang betul Anda itu dengan apa yang Anda ucapkan, lalu kenapa itu nabi-nabi yang tersebut tadi itu Zakaria wa Yahya, belum lagi nabi sebelumnya yang memiliki mukjizat seperti tadi, berkorban tiba-tiba terbakar karena diterima oleh Allah. Kalau memang Anda beriman, lalu kenapa kalian bunuh dia? In kuntum shadiqin, jika ucapanmu benar bahwa kamu itu betul-betul beriman. Fi annakum tu'minuna 'indal ityan bihi, bahwa Anda itu benar-benar beriman ketika para anbiya itu datang. Kenapa nenek moyang kalian membunuh mereka? Itu hanya alasan-alasan mereka saja. Jadi ngibul ya alasannya. Fa in kadzabuka ya Muhammad. Itu orang Yahudi yang ada di masamu sekarang, cicit-cicit mereka yang ada di Madinah. Jika mereka mendustakan engkau hai Muhammad, makanya tidak usah heran, karena itu memang kelakuannya. Sejak dari zaman dahulu kala, sejak munculnya Nabi Yakub punya anak, jumlahnya 12, yang 10 ini yang karakternya luar biasa, jadi musuh buyutan sampai hari kiamat. Tapi tidak semuanya dari keturunan si Yahuda, yaitu yang memberikan ide untuk membuang Nabi Yusuf di dalam sumur. Nah itulah yang masih punya keturunan sampai sekarang, yang masih ngotot-ngototan dengan Palestina, yang mereka itu. Kalau keturunan dari yang lainnya, dari anak-anak Nabi Yakub yang lain itu sudah tidak ada. Apalagi dari Nabi Yusuf, apalagi dengan Bunyamin adiknya, itu sudah tidak ada. Yang masih utuh sampai hari kiamat itu siapa? Si anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda ini. Yahuda kemudian lidahnya daripada orang Arab itu itu menjadi dal, jadi Yahuda, dikasih ya nisbah. Tujuannya apa? Menisbahkan kepada keturunan mereka itu. Jadi ya nisbah Yahudi, jadi orang-orang yang keturunan Yahudi. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustai engkau hai Muhammad, tidak percaya kepada engkau, jangan heran dengan ucapan-ucapan mereka itu, alasan meles-meles mereka itu. Faqad kadzdzaba rusulun min qablik. Begitu juga sebetulnya mereka itu mendustakan nabi-nabi sebelum engkau. Jadi semua para nabi-nabi terdahulu di zaman-zamannya, sejak zaman Nabi Yakub, begitu juga Nabi Yusuf diingkari segala macam sampai dibuang segala macam ya. Terus berikutnya sekarang beriman, nah ditinggal sebentar langsung kembali murtad. Nah begitu juga ketika zaman Nabi Musa, ditinggal sebentar aja ke Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat, wahyu dari Allah, tiba-tiba malah dia berulah bikin patung lembu, lalu disembahnya, murtad langsung. Nah itulah kelakuan daripada orang-orang Yahudi. Untuk melakukan suatu perbuatan baik itu sulit mereka itu, karena sudah katos. Walaupun dari nabi-nabi mereka sendiri, dari keturunan Bani Israel yang jadi nabi, banyak para nabi dari keturunan mereka paling banyak, tapi tetap aja sebetulnya mereka itu tidak suka, tidak senang kalau tidak sesuai dengan seleranya. Nah itu kalau tidak sesuai. Jadi banyak lagi cerita-cerita yang lain.
Ya. Nah, itu belum lagi keturunan Nabi keturunan Bunyamin. Karena keturunan Bunyamin itu bangsa Sudra istilahnya. Keturunan Bunyamin ini adiknya Nabi Yusuf. Nah, itu keturunannya itu terlalu rendah sekali. Ya, tukang angkut-angkut barang, jadi budak, itu gitulah. Nah, lalu mereka orang-orang Bani Israel itu minta kepada Allah biar apa? Biar diberikan seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin. Lalu ketika Allah berikan seorang pemimpin, protes dia. Kenapa dari keturunan Bunyamin? Nah, padahal kan dia satu turunan. Apa alasannya? Wah, itu dia si Raja Talut itu kan keturunan Bunyamin. Bunyamin itu kan orang melarat. Nah, melarat katanya. Orang melarat, miskin, tidak punya apa-apa, keturunannya budak, suka jadi babu, suka jadi buruh, itu kerja kasar. Dan keturunan si Bunyamin itu tidak ada keturunannya jadi nabi, apalagi jadi raja. Lalu kenapa ini kok malah Allah pilihkan apa? Pilihkan justru pemimpin kita itu dari siapa? Dari orang buruh yang kasar. Nah, itu mereka nggak terima, yaitu buruh pasar, tukang pikul-pikul gitu. Malah itu yang jadi dibikinkan jadi raja oleh Allah. Minta bukti, didatangkan tabuk, ternyata terbukti. Nah, akhirnya mereka protes juga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah karakter mereka itu. Tidak akan mau namanya lurus-lurus apabila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Faqad kudziba rusulun min qablik. Maksudnya mereka itu sama saja. Tetap aja memang begitu karakter yang sudah Allah tentukan, ya. Udah Allah takdirkan karakter seperti itu. Jangan heran hai Muhammad. Ja'u bil bayyinat. Nah, para rasul itu datang sebelum kamu itu dengan mukjizat-mukjizat, berbagai macam mukjizat sama saja. Wazubur. Selain mukjizat juga Allah berikan apa? Berapa kitab? Berkitab Zubur. Zubur itu bukan kitab Zabur nih. Zubur itu semua kitab yang berisi tentang kabar gembira dan ancaman, namanya apa? Namanya Zubur. Nah, itu Zubur, bukan maksudnya kitab Nabi Daud, bukan. Ya, kasuhuf Ibrahim. Nah, seperti suhuf Nabi Ibrahim, Zubur juga namanya. Al-Quran juga Zubur semua. Wal kitab, dan juga kitab-kitab Taurat, Injil. Nah, itu juga Allah turunkan bil bayyinat. Ya, wabil zuburi wabil kitabi, bisa dibaca begitu. Wal kitabil munir ay al-wadih, sudah jelas. Lalu kenapa dirubah tidak diimani? Kata Taurat wal Injil, fasbir ya Muhammad, maka bersabarlah engkau hai Muhammad, kama sabaru, sebagaimana para anbiya yang dulu-dulu keturunan nenek moyang mereka, jadi nabi semua, banyak yang jadi nabi, tetap juga mereka dustakan karena tidak sesuai dengan selera. Apalagi engkau hai Muhammad yang bukan keturunan Bani Israel, tambahlah jadi musuh buyutan. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, hati-hatilah kita ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi dengan kemauan sendiri, nah, apalagi sebatas terjemahan saja tanpa berdasarkan ilmu, khususnya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung makna seperti tangan Tuhan, terus arasy, kursi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu berhati-hati karena ancamannya sangat berat. Jangan kita seenaknya, karena itu sama aja artinya kita mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad penafsirannya ke kanan, malah kita ke kiri. Nah, itu namanya mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil, kalau memang itu benar, siapapun yang melakukan suatu kebenaran, jangan kita ingkari kebenaran orang itu. Mentang-mentang kita tidak suka dengan dia, jangan seperti itu. Kalau kita umpamanya itu tidak suka dengan orang, lalu padahal itu perbuatan melakukan suatu kebenaran, lalu kita ingkari, sama aja kita karakternya sama dengan orang Yahudi. Dan ini ancamannya itu sangat berat juga. Nah, jadi demikian, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, menyelamati kita dari hal-hal yang sangat tercela seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu kala, yang mengikuti syariat sesuai dengan selera
nafsu belaka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita bersama kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafiyan mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم. وسلم ورضى الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع عمل لا يرفع دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.